Dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jaruh. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan Kiainya tetap senyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci? Kenapa engkau gak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan. Apa-apa itu atas nama Allah itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah takhdok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil, nggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, fama ya'dilu idza lam adil. Lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Nabi setelah ngalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih.
Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Ya itu sama Nabi malah ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan, orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau ndak gerembeng, ini dari mantan heroik jadi mantan mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, peminta-minta, itu kan ndak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan nggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biar saja dia nggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang nggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla, mentalnya memberi. Kalau mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, ditandangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja, memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu, ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali, dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir nggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi, kiai tadi, nak saya datang ke kamu karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah sama kita, baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dia dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum, apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian, karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa, padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi, la tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan.
Terus izhabu fa antum mutlaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa in karihtumuhunna, jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak.